Era baru MotoGP 2027 bisa akhiri kebersamaan Marc Marquez dan Ducati? Apakah dominasi Ducati akan runtuh, atau justru lahir kejutan besar yang mengubah arah karir Marc Marquez? Pertanyaan itu kini beredar luas di pedok MotoGP, setelah muncul analisis tajam mengenai masa depan juara dunia 2025, Marc Marquez. Meski baru saja mengantarkan gelar untuk Ducati, masa depan The Baby Alien justru disebut berada di persimpangan yang jauh lebih rumit dari yang dibayangkan. Dalam menghadapi perubahan regulasi MotoGP 2027 menjadi titik kritis yang diyakini dapat mengguncang stabilitas hubungan Marquez dan pabrikan asal Italia tersebut. Pengurangan kapasitas mesin dari 1000 cc menjadi 850 cc, serta penyamaan konfigurasi V4 antar pabrikan membuat seluruh tim dipaksa memulai lembaran baru. Tidak ada kepastian siapa yang akan cepat, siapa yang akan tertinggal, dan siapa yang akan memimpin era baru. Di era saat ini, Ducati hampir tidak tersentuh. Kecepatan Desmos edisi, kestabilan aero, serta paket elektronik canggih menjadikannya motor paling lengkap di grid. Namun ancaman sudah terlihat dari segala penjuru. Aprilia semakin matang, KTM semakin agresif, dan Honda, yang sebelumnya sempat terpuruk, mulai menemukan arah baru setelah melakukan perombakan teknis besar-besaran. Dengan mesin seragam di 2027, kejutan bukan hanya mungkin terjadi, tapi bahkan sangat mungkin mengubah peta persaingan secara drastis. Lalu bagaimana dengan Marc Marquez? Apakah ia akan bertahan bersama Ducati menghadapi tantangan baru itu? Marc Marquez dan kemungkinan pulang ke Honda. Sebuah prediksi yang mengejutkan dilontarkan pengamat senior MotoGP, Carlo Pernat. Menurutnya, Marc Marquez tidak akan berpikir dua kali bila Honda benar-benar mengajukan tawaran resmi untuk musim 2027. Pernyataan itu tentu mengundang tanda tanya, mengingat Marquez tampak begitu nyaman dan kompetitif di Ducati. Namun fakta berbicara, Honda kini bukan lagi Honda yang sama, seperti ketika Marquez memutuskan hengkang. Mereka berevolusi cepat, investasi besar digelontorkan, riset mesin baru terus digenjot, dan HRC tampak sangat siap menyambut era 850 cc. Situasi ini membuka celah besar bagi terjadinya reuni emosional antara Marquez dan tim yang pernah membesarkan namanya. Marc Marquez sendiri sempat merespon rumor tersebut beberapa bulan lalu. Dengan nada hati-hati, ia menegaskan bahwa tempat terbaik bagi seorang pembalap adalah tempat yang membuatnya cepat, nyaman, dan bahagia. Selama itu terpenuhi, ia tidak berniat hengkang. Namun ia juga mengingatkan bahwa olahraga berubah sangat cepat dan keputusan penting bisa datang kapan saja. Jika Anda cepat dan bahagia, jangan berubah. Tapi Anda tidak pernah tahu, olahraga berubah dari hari ke hari, ujar Marc Marquez ketika disinggung soal kemungkinan kembali ke Honda. Komentarnya itu dipandang banyak pihak sebagai kode bahwa pintu untuk Honda tidak pernah sepenuhnya tertutup. Honda, Puig, dan ambisi memboyong Marc Marquez. Pernat menambahkan bahwa Honda memiliki ambisi besar untuk memulangkan Marquez. Alberto Puig, sosok yang pernah dekat dengan Marc Marquez, disebut sebagai motor utama dari upaya besar HRC mendatangkan kembali sang juara dunia 8 kali tersebut. Bagi Honda, Marc Marquez bukan sekedar pembalap, ia adalah ikon, simbol kejayaan, dan figur yang mampu mengubah arah pengembangan motor secara masif. Selain itu, dinamika internal Ducati juga bisa ikut mempengaruhi situasi. Pecco Bagnaia diprediksi akan bertahan lama sebagai wajah utama Ducati. Dengan munculnya generasi baru pembalap muda yang kian cepat, Ducati tentu harus cermat menempatkan peran Marc Marquez di masa depan. Bagi pembalap sekelas Marc Marquez, berada di motor terbaik bukan satu-satunya faktor. Status, dukungan penuh, dan arah proyek juga berperan penting. Era di 850 cc, babak baru, pilihan baru. MotoGP 2027 akan menjadi medan perang baru. Dengan mesin lebih kecil, elektronik dibatasi dan aero disederhanakan, kekuatan historis tiap pabrikan bisa berubah drastis. Ducati mungkin tetap cepat, namun Honda, Aprilia, dan KTM kini berada di posisi emas untuk mengejar ketertinggalan. Bagi Marc Marquez, ini bukan sekedar tentang motor tercepat, tapi tentang proyek jangka panjang mana yang paling masuk akal untuk 2 atau 3 musim terakhirnya di puncak. Apakah era baru itu akan mempertahankan Marc Marquez di Ducati? Ataukah justru menjadi momen bagi The Baby Alien kembali ke markas lamanya? Jawabannya mungkin belum terlihat sekarang, namun satu hal pasti,
MotoGP 2027 akan menjadi salah satu musim paling menentukan dalam karir Marc Marquez dan mungkin juga dalam sejarah olahraga ini. Bos Aprilia berbicara lantang. Target gelar juara dunia MotoGP 2026. Pernyataan itu datang langsung dari Direktur Balap Aprilia, Massimo Rivola, yang semakin optimis melihat arah perkembangan timnya. Jika menengok pencapaian musim ini, ucapan Rivola jelas bukan sekedar omong kosong atau bumbu motivasi. Ada data, ada performa nyata, dan ada sinyal kuat bahwa Aprilia sedang membangun sesuatu yang sangat serius untuk masa depan. Sorotan utama tentu tertuju pada Marco Bezzecchi. Pembalap yang sejatinya berstatus sebagai rider nomor 2 di tim pabrikan Aprilia itu justru tampil luar biasa. Ia menjadi wajah baru kebangkitan Aprilia di lintasan. Bersama RSGP, Bezzecchi berhasil mempersembahkan total 6 kemenangan sepanjang musim, terdiri dari 3 kemenangan di sprint race dan 3 kemenangan di balapan utama, main race. Bagi sebuah pabrikan yang selama bertahun-tahun hanya dipandang sebagai penantang, catatan ini adalah loncatan besar. Lebih mengejutkan lagi, ini terjadi pada musim pertama Bezzecchi bersama Aprilia. Biasanya pembalap butuh waktu untuk beradaptasi saat berganti motor, tapi kami sudah melihat potensi Marco sejak awal, ungkap Rivola. Pernyataan itu mengandung makna lebih dalam. Artinya, performa Bezzecchi bukan kejutan semata, melainkan hasil dari pengamatan dan penilaian jangka panjang tim Aprilia terhadap bakatnya. Namun di tengah performa gemilang tersebut, Aprilia juga harus menghadapi sisi kelam dari dunia balap. Nasib buruk menimpa pembalap utama mereka. Masalah fisik, insiden di lintasan, dan berbagai hambatan teknis membuat potensi penuh tim belum benar-benar meledak. Kondisi ini membuat beban pengembangan dan hasil kompetitif lebih banyak bertumpu pada Bezzecchi dan tim teknis. Meskipun demikian, keyakinan Rivola sama sekali tidak luntur. Justru sebaliknya, rasa optimisme itu makin menguat ketika membicarakan proyek masa depan mereka, RSGP 26. Kami mungkin tidak tahu apa yang dilakukan pabrikan lain untuk meningkatkan motor mereka, tapi satu hal yang pasti, RSGP 26 akan jauh lebih baik dari yang sekarang. Kami sangat yakin, tegas Rivola. Kalimat ini menjadi sinyal jelas bahwa Aprilia tengah mempersiapkan lompatan teknologi besar, bukan sekedar pembaharuan kecil, melainkan revolusi pada konsep, desain, dan karakter motor agar mampu bersaing head-to-head dengan raksasa seperti Ducati, KTM, bahkan Yamaha, yang juga sedang bersiap dengan teknologi baru. Perkembangan aerodinamika, stabilitas saat akselerasi, efisiensi elektronik, dan kelebihan Aprilia dalam urusan handling diyakini akan disempurnakan dalam paket RSGP 26. Motor itu bukan hanya dipersiapkan untuk menang balapan, tetapi untuk memenangkan kejuaraan dunia. Pertanyaan besar pun muncul di benak para penggemar MotoGP. Mampukah Aprilia benar-benar menumbangkan dominasi Ducati dan sang juara, Marc Marquez? Jika kita bicara soal mentalitas, pengalaman, dan tingkat kedewasaan seorang Marc Marquez bersama Ducati, tentu itu bukan lawan yang mudah. Marquez punya kombinasi paling berbahaya, talenta, ambisi, dan motor terbaik di grid. Tapi justru disitulah calangan yang membuat ambisi Aprilia terasa lebih nyata dan menarik. Aprilia datang sebagai penantang, tetapi penantang yang tidak bisa lagi diremehkan. Mereka punya keberanian, punya pembalap yang lapar kemenangan, dan kini punya kepercayaan diri penuh dari internal tim. Musim 2026 pun mulai terlihat seperti panggung pertempuran baru, bukan hanya antara pembalap, tetapi antara filosofi, teknologi, dan keberanian untuk berubah. Dan jika ada satu hal yang pasti, Aprilia tidak lagi ingin sekedar ikut balapan. Mereka ingin menang, dan mereka percaya waktunya semakin dekat. Ambisi Marco Bezzecchi di MotoGP 2026 menantang sang juara bertahan, Marc Marquez. Apa jadinya jika seorang kuda hitam tiba-tiba berubah menjadi kandidat juara?
Di tengah sorotan tajam MotoGP 2026 yang mayoritas tertuju pada Marc Marquez sebagai juara bertahan, satu nama pelan tapi pasti mulai mengusik. Marco Bezzecchi, pembalap Italia yang kini membela Aprilia Racing itu tak lagi sekadar penggembira, ia datang membawa ambisi besar, menjadi juara dunia dan menantang langsung sang baby alien. Di penghujung musim 2025, performa Bezzecchi mengalami lonjakan signifikan. Ia tampil kompetitif, lebih konsisten, dan menunjukkan kematangan yang sebelumnya sering diragukan. Beberapa hasil besar yang ia raih menjadi sinyal bahwa Bezzecchi bukan lagi pembalap potensial, melainkan pembalap yang siap memikul beban besar di musim berikutnya. Publik MotoGP pun mulai melihatnya sebagai simbol kebangkitan Aprilia. Bezzecchi mengakui secara terbuka bahwa Marc Marquez adalah tolok ukur terbesarnya. Baginya, Marquez bukan hanya rival, tetapi juga standar tertinggi yang harus dikejar. Musim 2025 yang didominasi Marc Marquez menjadi bukti nyata betapa berat tantangan yang menanti. Sang juara dunia mampu mengunci gelar lebih cepat, tampil konsisten, agresif, dan hampir tanpa celah. Namun, di balik dominasi itu, Bezzecchi melihat sesuatu yang berbeda, yaitu menjadikan sebuah tujuan. Saya melihat Marc Marquez sebagai tolok ukur. Ia adalah pembalap terkuat saat ini, ungkap Bezzecchi. Ia bahkan menyayangkan sempat kehilangan peluang untuk berduel langsung dengan Marquez di salah satu seri akibat sebuah insiden. Baginya, duel langsung di lintasan akan menjadi ujian sekaligus pembuktian bahwa dirinya siap naik ke level yang lebih tinggi. Namun, ambisi besar membutuhkan fondasi yang kuat. Disinilah peran Aprilia menjadi sangat krusial. Motor RSGP memang menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa musim terakhir. Tetapi untuk benar-benar bersaing dengan pabrikan top seperti Ducati, masih banyak yang perlu dibenahi. Mulai dari akselerasi di tikungan, konsistensi performa di berbagai sirkuit, hingga daya tahan motor sepanjang musim. Bezzecchi menyadari hal itu. Ia menekankan pentingnya menyatukan semua elemen: mesin, tim teknis, data, strategi, dan mentalitas. Baginya, Aprilia kini berada di jalur yang benar. Lingkungan tim yang suportif, respon cepat terhadap masukan pembalap, serta visi jangka panjang membuatnya yakin bisa tampil lebih lepas dan agresif di 2026. Tekanan jelas meningkat, status sebagai calon pesaing juara dunia membawa beban ekspektasi, bukan hanya dari tim, namun juga dari para penggemar. Namun, Bezzecchi melihat tekanan itu sebagai bahan bakar. Ia tidak ingin hanya dikenal sebagai pembalap cepat di beberapa seri, melainkan sebagai sosok yang benar-benar ikut menulis sejarah. Secara teknis dan mental, MotoGP 2026 bisa menjadi titik balik. Jika Aprilia mampu memberikan peningkatan signifikan dan Bezzecchi mempertahankan momentum yang ia bangun di akhir 2025, maka pertarungan dengan Marc Marquez bisa menjadi salah satu rivalitas paling menarik dalam beberapa tahun terakhir. Bukan sekadar pertarungan mesin, melainkan duel antara pengalaman dan ambisi, antara sang juara mapan dan penantang yang lapar kemenangan. Dan jika ada satu hal yang selalu benar di MotoGP, tidak ada yang mustahil di atas aspal. Andrea Iannone dengan berani sebut Marc Marquez belum sebanding dengan Valentino Rossi. Di tengah gemerlapnya persaingan MotoGP dari masa ke masa, satu perdebatan klasik kembali mencuat. Siapa sebenarnya pembalap terbesar sepanjang sejarah modern? Pertanyaan itu kembali panas setelah Andrea Iannone, mantan pembalap MotoGP yang kini berkarir di World Superbike, mengungkapkan pendapat tajam yang berbeda dari arus besar para penggemar. Marc Marquez, sang fenomena yang berhasil menyamai jumlah gelar Valentino Rossi di kelas Premier 7 gelar, sering disebut sebagai rival terdekat The Doctor dalam perbincangan tentang GOAT, Greatest of All Time. Namun, Iannone menilai perbandingan keduanya belum berada pada level yang benar-benar seimbang. Sebagai pembalap yang memulai karir GP sejak 2013 dan pernah bertarung langsung melawan ikon-ikon seperti Valentino Rossi, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, hingga Marc Marquez sendiri, Iannone punya perspektif unik. Ia tidak hanya melihat catatan statistik, tetapi juga kualitas teknis, gaya balap, dan pengaruh besar yang dibawa masing-masing sosok ke pedok MotoGP. Dalam wawancaranya,
Iannone tidak menampik kualitas luar biasa Marc Marquez. Ia bahkan mengakui bahwa kemampuan Marc Marquez berada di luar kategori normal. Tidak ada yang bisa meragukan talentanya, ujar Iannone. Ia cepat, agresif, dan seorang juara yang terbukti. Semua orang tahu itu. Namun, pengakuan itu bukan berarti Marquez otomatis masuk daftar pembalap favorit Iannone. Disinilah pandangan menarik sang pembalap Ducati Superbike 2025 tersebut membuat banyak orang tercengang. Menurut Iannone, Marc Marquez adalah pembalap yang luar biasa, tetapi belum berada pada posisi yang sama dengan Valentino Rossi dari sisi keseluruhan paket, baik pengaruh, evolusi gaya balap, maupun daya tarik historisnya. Rossi dianggap sebagai figur yang tidak hanya memenangkan gelar, tetapi mengubah wajah MotoGP secara global. Iannone menekankan bahwa perbandingan antara keduanya tidak sekadar soal angka gelar, tetapi lebih kepada konteks dominasi, level kompetisi saat masing-masing mendominasi, dan bagaimana mereka mengubah arah perkembangan kompetisi. Dalam analisis teknis, Rossi dianggap sebagai pembalap yang bertransformasi dari era 2 tak ke era 4 tak, serta mampu menang dengan berbagai pabrikan. Sementara Marc Marquez lebih dikenal sebagai pembalap dengan strategi ekstrim, pengereman super agresif, sudut miring ekstrim, serta kemampuan menyelamatkan motor dengan cara yang hampir tidak mungkin ditiru pembalap lain. Tetapi bagi Iannone, hal itu belum cukup untuk membuat Marc Marquez berada di posisi yang sama dengan Rossi dalam urusan icon motorsports, sebuah kategori yang melampaui sekedar siapa yang paling cepat di trek. Iannone tidak menyebut Marc Marquez buruk, justru sebaliknya. Ia mengakui Marc Marquez adalah salah satu yang terbaik yang pernah ia lawan. Namun ketika berbicara soal favorit pribadi dan siapa yang ia anggap paling lengkap sebagai pembalap MotoGP, Iannone menempatkan Rossi dan beberapa nama lain di atas Marquez. Komentar Iannone ini tentu memantik reaksi dari berbagai kalangan. Sebagian pendukung Marc Marquez berpendapat bahwa Marc Marquez telah membuktikan dirinya dengan gaya balap radikal yang mendefinisikan ulang MotoGP. Sementara penggemar Rossi merasa apa yang dikatakan Iannone selaras dengan kontribusi besar Rossi terhadap popularitas ajang balap ini. Pada akhirnya, pandangan Iannone membuka kembali diskusi panjang yang tidak pernah padam. Siapa sebenarnya yang paling hebat? Rossi atau Marquez? Sebuah diskusi yang akan terus hidup seiring legenda baru terbentuk, sementara para pembalap hebat lain terus datang dan pergi. Era emas Ducati mulai retak. Wajah cemas para pembalap terlihat di tes Valencia 2026. Sebuah pemandangan janggal muncul di paddock Ducati setelah tes MotoGP 2026 di Valencia rampung. Bukan sorak kemenangan, bukan juga senyum puas seperti tahun-tahun sebelumnya, melainkan ekspresi cemas yang justru membuat para pengamat mengernyit. Ada apa sebenarnya di balik atmosfer tegang yang menyelimuti tim yang selama ini dikenal sebagai penguasa MotoGP modern itu? Perbandingan suasana ini begitu mencolok. Pada uji coba musim 2025 lalu, Marc Marquez langsung melesat mengikuti Alex Marquez sejak menit awal tes. Kala itu, semua terlihat harmonis dan penuh optimisme. Hasilnya pun nyata. The Baby Alien mendominasi musim 2025 dengan cara paling brutal yang pernah dilakukannya sejak era Honda emas. Marc Marquez menutup 2025 dengan gelar dunia ke-7, menyamai torehan legenda Valentino Rossi. Tak hanya itu, ia unggul 5 seri, meraih 11 kemenangan, 15 podium, plus konsistensi sprint race yang hampir tak tersentuh. Di atas kertas, itu adalah musim yang nyaris sempurna, dan Ducati seolah telah membangun era dominasi baru. Namun kini, suasana berbeda total. Menurut pengamat MotoGP Carlo Pernat, ada sesuatu yang ia lihat pada wajah para rider Ducati. Kecemasan. Ia menyebut ekspresi itu sebagai alarm dini bahwa ada masalah besar yang tidak ingin diakui Ducati secara terbuka. Kondisi fisik Marc Marquez kembali rapuh. Walau meraih gelar, Marquez kembali menelan cedera serius di musim 2025. Tangannya, yang sudah berulang kali menjalani operasi, tampak semakin menderita. Pernat menilai masalah fisik Marc bukan lagi hambatan sesaat, tapi faktor jangka panjang yang harus diwaspadai Ducati. Jika Marc tidak berada dalam kondisi prima, keunggulan Ducati langsung berkurang signifikan. Selama 2025, merekalah yang memberi sayap bagi pembalap fenomenal itu. Tapi, tanpa Marc Marquez yang 100%, motor sekuat apapun tak akan mampu menutup kelemahan fisik pembalap.
Desmo CDC GP25 dianggap telah mencapai batas pengembangan. Poin kedua jauh lebih mengkhawatirkan. Menurut Pernat, GP25 telah berada di puncak kemampuan teknisnya. Bahkan, upaya memaksa peningkatan performa justru bisa membuat keseimbangan motor menjadi tidak stabil. Dan disinilah bahaya mengintai Ducati. Dalam tekanan inilah bahaya mengintai Ducati. Ketika motor sudah mendekati limit, setiap perubahan kecil bisa berisiko merusak paket yang sebelumnya sempurna. Ini membuka peluang besar bagi rival yang teknologi